Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Roman Maulana dalam narasi pemuda Al-Wasliyah Kota Langsa. Nah, jadi sahabat semua, kali ini dalam pembahasan yang selanjutnya, di sini saya didampingi oleh kanda saya yang memang senior saya di organisasi Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Nah, jadi nanti dalam beberapa waktu ke depan kami akan membahas ataupun berdiskusi lah tentang pergerakan Himah dan berawal bagaimana sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ini. Nah, jadi di sebelah saya juga ada senior saya, kanda saya yang memang hadir di tengah-tengah kita di narasi pemuda Al-Wasliyah ini. Nah, jadi untuk sebelum itu nanti mungkin untuk kanda sendiri boleh memperkenalkan dirinya dan menyampaikan sepatah kata, dua kata terhadap perkembangan himah lah tentunya. Terima kasih Wahyu Roman Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat bernada salam mari kita hariahkan ke hari ba'an Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya sekalian. Terima kasih kepada channel Narasi Pemuda Wasliyah, kemudian Adinda Wahyu Roman Maulana yang pada malam yang berbahagia ini menjadi pendamping ataupun moderator pada sesi ini, yang mana pada malam ini saya diundang oleh Adinda Romananda daripada Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah untuk menyampaikan sedikit perjuangan ataupun pergerakan sekilas singkat tentang himah di Kota Langsa. Nantinya kita akan berbincang, ya kita berbahasan ini mengarah kepada diskusi saja. Iya, sih. Baik, di sini saya Majalani, perkenalkan diri dulu. Nama saya Majalani, ya kampung mungkin agak pelosok, bahkan hampir masyarakat Kota Langsa tidak tahu di mana kampung, yaitu di Kampung Mentang Panjang, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Mungkin saya sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di Kota Langsa, yaitu di YIN Langsa. Mungkin sekian singkat biografi singkat saya. Oke, jadi kan sahabat-sahabat semua, jadi kanda kita sudah menyampaikan nih sekilas profil dari kehidupan beliau kan, dari mulai namanya terus jenjang pendidikannya. Nah, jadi kan dalam season ini kami kan mau berdiskusi nih tentang pergerakan sebuah wadah, sebuah organisasi kepemudaan yang memang organisasi kepemudaan ini memang bisa dibilang termasuk salah satu organisasi kepemudaan yang besar di Indonesia. Nah, jadi kebetulan kanda kita ini pun juga ataupun kanda saya yang memang tergabung dalam wadah pergerakan ini, beliau juga merupakan seorang kader yang sudah lama berhimpun di wadah pergerakan ini. Nah, jadi nanti mungkin beliau bisa menjelaskan, bisa menyampaikan kepada kita semua melalui pertemuan ini, melalui diskusi ini, bagaimana sih awal terbentuknya wadah organisasi ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ini, berawal dari bagaimana dan bagaimana pergerakannya sehingga bisa tersebar kemana-mana, tersebar ke Indonesia seperti itu. Jadi mungkin kayak mana pandangan ataupun pendapat dari kanda sendiri soal ataupun sejarah lah, mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana sejarah berdirinya himpunan ini sampai hari ini bisa berumur 63 tahun lamanya. Jadi mungkin untuk Anda bisa tolong disampaikan pada kami semua. Baik, terima kasih. Sedikit kita mengulang kembali yang mana
nama himmah adalah suatu nama wadah yang lahir dari tubuh organisasi induk yaitu Al-Jamiatul Wasliyah yang viral, yang disingkat dengan Al-Wasliyah. Masyhur lah ya Bang gitu ya. Ya. Jadi dari Al-Wasliyah ini ada beberapa underbo ataupun organ bagian. Ada 7 di Al-Wasliyah ini, di antaranya itu ada himmah. Himmah ini ya kita sedikit hanya singkat saja secara global, secara umum, yang mana himmah itu lahir di kota Medan pada tahun sekitar 1958, yaitu pada Muktamar GPA yang ke-7. Kemudian dideklarasikan himmah ini pada tahun 59, yang mana sekarang kader-kader himmah itu diperingatkan milad setiap tahunnya bertepatan tanggal 30 November 30. Iya, belum. Jadi sedangkan untuk di Kota Langsa adanya himpunan Al-Wasliyah secara khusus, secara umum untuk Al-Wasliyah di Kota Langsa. Sedikit kita ceritakan ke belakang dari pengalaman saya pribadi. Saya bergabung di himmah ini tahun 2007. 2007. Lama udah main lama ya kan ya? Lumayan. Udah bertahun-tahun juga ya kan? Ya. Di 2007 saya ikut basic Training. 2007 itu awal-awal masuk kuliah. 2007. Berarti di situ masuk kuliah, di situ ikut bergabung terus di himmah ini gitu ya? Betul. 2007. Alhamdulillah masuk. Kemudian juga di fakultas di perguruan tinggi IAIN. Kalau dulu namanya Cotkala. Stain. Ada Stain apa Stain. Anak negeri berarti statusnya. Udah Stain ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri karena 2007 baru pertama dinegerikan. Sebelumnya itu masih Stain swasta ya. Jadi pada masa itu 2007 perguruan tinggi yang sekarang ini IAIN, dulunya Stain. Jadi disitulah awal saya masuk kuliah dan 2007 bergabung dengan himmah. Jadi ketika masuk himmah itu ya awalnya hanya ikut saja. Ikut aja berarti ya. Ikut aja, ada brosur, ada selebaran oleh panitia itu. Saya baca, saya bergabung. Bergabung, ikut basic training selama itu kurang lebih sekitar hampir seminggu, 6 hari. Wow, lama ya? Ada 6 hari basic trainingnya dulu. Kalau sekarang tempatnya di Dayah. Sekarang Dayah sedikit. Cabang Abu Pasi, dulu Islamic Center. Di situ pengadarannya gitu. Dulu di situ. Dengan banyak lika-liku, dengan berbagai ya rintangan lah namanya basic training. Jadi ketika sudah masuk di himmah ini ya lambat waktu, seiring waktu berjalan ya. Setahun 2 tahun di perguruan tinggi di Stain, ada juga organisasi mengajak. Ada juga OKP paling bilang saya ini ingin bergabung. Ya, yang mengajak saya bergabung di organisasi itu. Ya. Namun ya sudah tekad sudah ada jiwa di himmah gitu ya. Leadershipnya sudah ada jiwa militan kita karena tadi dari basic training situ. Jadi kita sudah komit tidak akan bergabung lagi walaupun sempat kemarin itu ada masuk OKP lain. Hanya sekedar ikut. Ada beberapa OKP yang saya ikut. Cuma ya sekedar saja. Sekedar aja. Berarti untuk mendalami ke himmahnya berarti ya. Ya untuk memahami ya mungkin daripada ilmu leadership, kepemimpinan. Jadi kita hanya bukan mencari ilmu itu bukan di satu wadah. Satu tempat berarti ke tempat lain lagi. Intinya kita nanti jangan dibilang seperti bunglon, di mana kita berdiri, di situ kita bisa bahasanya kan seperti bunglon itu tidak komitmen pada satu wadah kita. Jadi bukan itu.
Jadi saya bergabung untuk organisasi lain hanya sekedar saja yang pertama untuk mencari wawasan, yang kemudian untuk mencari relasi. Sekedar saja tidak ada masalah. Ada beberapa ada 2 OKP nasional yang saya ikut. Oh, saya itu ya. Perasaan itu. Sehingga dengan 2000 jadi saya masuk 2007 itu sudah ada himah. 2007 udah ada himah gitu ya. Sudah ada himah dan itu pada masa itu ketuanya almarhum Ayahanda Zainal Abidin. Berarti beliau tokoh himah juga saat itu. Kader ya? Ya, kader tulen, beliau dari asal Sumatera Utara. Oh. Beliau asal Sumatera Utara dan memang kader himah. Berarti jiwanya itu memang wasliyah lah ya. Sampai setulen itu di himahnya gitu ya. Jadi ketika masa itu kalau tidak salah saya Al-Wasliyah itu masih satu di Langsa ini. Masih satu karena baru-baru pemekaran daripada Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Jadi masa itu Al-Wasliyah itu masih satu Aceh Timur. Ketuanya almarhum Ayahanda Zubir. Itu salah satu dewan Aceh Timur. Beliau ayahanda juga di Al-Wasliyah gitu ya. Beliau ketua. Jadi masa itu 2007 saya masuk himah, ketuanya almarhum Ayahanda Zainal Abidin. Jadi kalau dibilang himah, ketua pertama di Langsa beliau lah. Oh. Ketua pertama di Kota Langsa itu beliau lah, Ayahanda Zainal Abidin. Itu untuk organ bagian ya, organ bagian Al-Wasliyahnya ya. Di himahnya ya. Kemudian 2010 ada konferensi cabang di Langsa. Di himah. Jadi pada masa itu ketuanya oleh kanda kita yaitu Ustadz Sapriyadi. Ustadz Sapriyadi terpilih menjadi ketua himah 2010-2013. Yang ke 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Kemudian beranjak lagi ada konferensi yang ketiga berarti konferensi ketiga 2013 ke 2016. Pada masa itu ya saya terpilih jadi ketua himah cabang periode 2013-2016. Sehingga 2016 ke 2019 itu masa transisi. Masa transisi karena ada miskomunikasi di tubuh kita di Al-Wasliyah ya. Sehingga 2016 ke 2019 itu terjadi kevakuman. Kekosongan lah ya. Kekosongan. Masa kekosongan ya. Baik dari segi kegiatan secara pengkaderan, ya. Karena kita pun pengkaderan pun kita memang nggak ada hari 2016 ke 2019 tidak ada kegiatan apa-apa. Berarti mengalami kekosongan masa-masa pergerakan lah saat itu ya, dari 2016 ke 2019. Betul. Jadi kan tadi sudah Kanda jelaskan pergerakannya lah himah ini di Aceh ataupun di Langsa sendiri kan gitu. Jadi pada tahun 2007 itu kan Kanda sendiri memutuskan untuk bergabung menjadi kader di himpunan mahasiswa selain ataupun himah kan. Nah jadi mungkin Kanda bisa menjelaskan sedikit pada tahun 2007 itu kan himah bisa dibilang baru pertama kali muncul di Langsa. Mungkin itu yang Kanda rasakan. Mungkin kan kita waktu masuk kuliah kan belum tahu mana organisasi ini, tahun depan ini yang gini kan gitu kan. Nah, jadi mungkin kita ambil satu kata aja lah dari 2007. Nah, jadi mungkin himah udah ada dari sebelum 2007 ini kan. Berhubung Kanda juga masuk di tahun 2007, dari situlah mungkin Kanda kenal himah tersebut gitu kan. Jadi mungkin Kanda bisa jelaskan masa-masa pergerakan himah yang paling berkesan menurut Kanda itu pada tahun berapa, atau masa-masa kejayaan himah lah sebelum masa kekosongan itu datang, seperti itu Kanda. Jadi kalau bisa dibilang masa kejayaan itu ya sekitar sekitar itu ada juga. Sekitar itu ada juga karena kita buat pengkaderan itu berarti ya. Buat pengkaderan setiap tahun sekali. Kita buat pengkaderan setahun sekali di bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan. Pengkaderan itu ya untuk himah ya. Himahnya selama 6 hari. Itu setiap setahun kali rutinitas tuh. Iya. Berarti setahun sekali kita buat itu setelah dibuat saya 2007 ada 2008 ada pengkaderan lagi. 2009, 2010, 2011, terakhir 2013. Berarti aktif tuh pergerakan pengkaderan.
dari 2007 ke 2012 itu ada buat pengaderan. Oh. 2007 sampai 2012. Yang 2013 itu di Aceh Timur. Aceh Timur pengaderannya. Ya, itu 2013 di Aceh Timur. Itu. Jadi masa itulah kita rutinitas setiap tahun kita buat pengaderan. Berarti itu paling berkesan lah menurut Anda ya? Ya, memang di masa itu memang berkesan, ada kebersamaan, ada kekompakan. Ada pergerakan, ya. Karena memang kan dalam organisasi itu ya harus ada pergerakan seperti itu kan ya kan. Nah, jadi berarti masa-masa kejayaan itu pada saat itu dipimpin oleh ayahanda almarhum Zainal tadi. Iya. Memang mungkin beliau jiwanya itu buat waslihnya udah hijau lah seperti itu kan kan. Ya, jadi kan kita kan berbicara soal himmah nih, himpunan mahasiswa Al-Wasliyah yang memang sudah menusantara. Nah, jadi kan Kanda selama Kanda dikaderkan di himmah seperti itu, jadi menurut Kanda sendiri, perspektif Kanda sendiri, himmah ini fokus pergerakannya tuh kemana? Karena kan hari ini banyak nih organisasi-organisasi kepemudaan OKP lah, ekstra kampus kita bilang, mungkin ada HMI, ada PMI, ada kami, ada IMM dan lain-lain. Seperti itu. Memang kita ketahui sama-sama pergerakan mereka itu titik fokusnya itu nyata. Nah, jadi mungkin kalau saya sendiri selaku kader himmah mungkin bisa dibilang terlalu muda. Mungkin untuk Anda sendiri emang kader himmah emang sudah terlalu matang lah bisa kita bilang. Jadi menurut Anda sendiri titik fokus pergerakan himmah ini kemana gitu? Apakah sama seperti OKP lainnya atau gimana? Kalau berbicara titik fokus, titik tujuan utama pergerakan himmah itu ya karena ya namanya wadah kita namanya himpunan mahasiswa Al-Wasliyah ya. Kalau titik pergerakan perjuangan himmah itu sebenarnya sesuai dengan motif lahir daripada himmahnya. Karena di mana dari lahirnya himmah itu adalah bentuk ada pada masa itu yang tadi saya sampaikan tadi pada awal pertama tadi adalah sebuah ide gagasan pada pendirian Unifa di Medan. Jadi di mana pada masa itu para pendiri ataupun para tokoh Al-Wasliyah di Medan yang mana pergerakannya harus luas, jangan hanya di kalangan tua, karena pada masa itu hanya ada Al-Wasliyah itu ada pendiri-pendiri orang-orang ulama, orang besar, orang cendekiawan. Jadi bagaimana pergerakan ini harus masuk kepada tingkat mahasiswa. Biar ada pemahaman Islam untuk golongan muda-muda, tingkat yang muda-muda atau mahasiswa. Jadi pada masa itu supaya ada mahasiswa harus ada tingkat mahasiswa. Jadi yang Al-Wasliyah ini secara induknya adalah secara orang cendekiawan, orang ulama-ulama kan tidak, supaya ada regenerasinya, dibuatlah wadahnya himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Berarti untuk himmah lah seperti jadi tujuan himmah tetap daripada tidak lepas lari, dari Al-Wasliyah ya. Tidak lari daripada kita ataupun daripada tujuan daripada Al-Wasliyah itu sendiri. Terlepas daripada itu ada juga mungkin ada pergerakan himmah ini, apalagi di zaman yang istilahkan dengan zaman milenial, mungkin bisa dikolaborasi atau bisa timbul ide gerakan mahasiswa itu supaya mungkin yang lebih dikolaborasikan atau ditambah. Tapi kalau mahasiswa ini pergerakannya mungkin kepada ranah secara umum, dakwah lah seperti itu ya. Ya, tidak mesti dakwah saja. Berarti ke sosial ada juga nanti mungkin ada bahasanya bukan kritik. Kan bukan pedulilah gitu ya. Seperti masukan ataupun bisa peduli setiap yang di nama daerah. Mungkin bisa dikatakan sama dengan yang seperti organisasi lain tadi. Yang mungkin ada HMI tadi, ada kami, ada PI. Mungkin hanya wadahnya saja yang berbeda. Namanya gitu ya. Namun titik pergerakannya sama. Tidak sama ya. Berarti tidak lepas juga dari kata mahasiswanya. Emang mahasiswa ini kan kalau kita kaji filosofinya, emang mahasiswa ini adalah lidahnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keresahan masyarakat. Cuma lagi kan himmah ini kan lahir dari rahimnya Al-Wasliyah. Jadi kan mungkin yang Kanda sampaikan tadi, jangan juga lari dari Al-Wasliyahnya yang memang Al-Wasliyah kan menghubungkan maknanya kan seperti itu Kanda kan. Jadi mungkin sungguh sangat luar biasa pergerakannya hari ini himmah tersebut Kanda kan. Jadi Kanda pada saat
Himmah semasa Kanda bergabung di dalamnya itu, yang menurut Kanda sendiri tokoh-tokoh Himmah sendiri yang paling menonjol saat itu? Ada beberapa yang Kanda ketahui yang memang titik pergerakannya itu, perjuangannya untuk di Himmah ini apa ya, bisa bilang ekstra gitu, totalitas. Karena kan banyak hari ini kader-kader yang terhimpun di organisasi lain-lain itu hanya sekedar ikut-ikut doang, nggak ada yang pergerakan yang bisa dilakukan. Seperti itu Kanda. Bagaimana perspektif Kanda sendiri? Kalau disebut tokoh memang yang betul-betul peduli dengan al-wasliyah secara umum, khususnya untuk Himmah ini, kalau dibilang banyak, Langsa dia. ya. Kalau dibilang banyak enggak. Kalau dibilang sedikit juga tidak. Karena pun bagaimana mungkin berpengaruh daripada kesibukan beliau, mungkin sehingga tidak aktif. Namun walaupun tidak aktif, ada support, dukungan daripada beliau ayahanda. Ada kontribusi lah. Kontribusi ada. Itu ada salah satunya, itu ada ayahanda almarhum, ayahanda Zainal Abidin, pengurus pertama dulu, ada Ustaz Sapriyadi tadi, ada ayahanda Islahul Umam, Syekh Muhammad, Haji Asmanuddin, banyak Insinyur Burhanuddin yang juga mantan pensiunan beliau di Kementerian Agama di KUA, ada Tengku Sulaiman, bahkan di era zaman 2015 ke atas ada tokoh-tokoh baru, termasuk dia Dr. Sulaiman Ismail yang dikenal dengan Dr. Sulis. Ustaz Sulis. Ya, Ustaz Sulis. Dosen di Cergala juga saya. Dr. Muhammad Abu Bakar. Dr. Siapa namanya itu? Mursyidin. Mursyidin. Itu tokoh-tokoh baru yang pada masa 2015 ke atas muncul oleh daripada pengurus-pengurus tadi mungkin. Namun walaupun yang tadi banyak yang kita sebutkan, hanya beberapa orang, tidak banyak juga yang begitu peduli. Namun daripada itu, walaupun senior ataupun anak kita yang mungkin kita bilang terbatas, terbatas lah, kita bilang, kita jujur saja. Namun jiwa militan kita selaku kader janganlah juga ciut bahasa. Jadi disinilah kita ditempa, disinilah kita dicetak ditempa, kita dilatih, kita menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan kita lihat secara luar. Artinya begini, hanya lihat sampulnya doang gitu ya. Artinya begini, banyak kader-kader Himmah sebenarnya banyak yang bergabung di Himmah ini. Banyak kader berarti. Banyak kader, tapi kenapa sih Himmah Langsa tidak ada? Kesannya seperti tidak ada gitu. Tidak ada. Padahal ada. Kenapa? Mungkin ada ada keinginan pada kader-kader ini tidak cepat, sehingga beliau berhaluan. Berpindah ke organisasi lain. Berarti ada kepentingan lah yang mau dicari melalui wadah ini. Jadi kepentingan nggak tersampaikan, berpindah ke wadah lain seperti itu ya, Kanda ya? Ya bisa dibilang, bisa. Itu pun kita tidak bisa. Saya bilang nggak bisa mengiyakan juga ya. Kita bisa menjawab, itu haknya pribadi seseorang, kita tidak melarang. Namun daripada itu, walaupun banyak kader-kader yang tidak ada lagi di bergabung Himmah, tapi ketika kita berkomunikasi, ketika kita jumpa di luar, mereka menanyakan, selalu menanyakan bagaimana Himmah, perkembangannya lah ya. Himmah Langsa. Jadi saya juga berpikir, loh, masih juga menanyakan. Saya peduli lah, jadi peduli gitu ya. Mungkin hanya itu, mungkin ada kesibukan yang lain yang tidak bisa meluangkan waktu. Tadi. Maka daripada itu, oleh sebab itu kita mengharap ke depan ini kader-kader ke depan ini kita berharap ya harus komit, harus komitmen di Himmah ini ya. Himmah ini. Al-wasliyah umumnya gitu ya. Ya, al-wasliyah secara umumnya. Oke lah Kanda. Jadi kan kita sudah melakukan diskusi panjang lebar, nggak terasa juga sudah hampir sejam lah ini, ya kan. Jadi mungkin diskusi ini kita stop sampai di sini dulu. Boleh. Jadi mungkin ke depan nanti boleh kita sambung lagi masalah diskusi ini tentang Himmah lah, organisasi kepemudaan ini kan, seperti itu kan.
Nah itu terakhir. Jadi harapan Kanda sendiri, ini terakhir ya. Harapan Kanda sendiri untuk wadah himpunan ini, Al-Wasliyah umumnya, himpunan mahasiswa ke depannya bagaimana? Apa yang Kanda ingin sampaikan untuk sahabat-sahabat himmah narasi pemuda Al-Wasliyah, Mata Langsa khususnya, yang ingin sampaikan oleh Kanda? Terima kasih. Harapan daripada saya pribadi khusus untuk kader-kader himmah yang telah bergabung di himmah secara umum di Al-Wasliyah, mari kita mantapkan tekad dan perjuangan kita sebagaimana kita sudah di basic, sudah di training, bahkan sudah di baiat. Nah, jadi mari kita junjung, kita tunaikan apa yang kita baiat itu sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan daripada organisasi itu sendiri. ADRT. Kemudian secara umum kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kota Langsa, bisalah bergabung di himpunan mahasiswa Al-Wasliyah, yang mana organisasi ini bukan organisasi abal-abal, bukan ilegal. Organisasi himpunan mahasiswa yang dengan himmah inilah menasional, ya, walaupun lahir di Medan, tapi insya Allah ke depan kita buat pergerakan, kita buat perubahan, kita buat daripada awal, dari masa-masa sebelumnya yang mungkin bisa dibilang suram. Kedepannya kita berharap kepada kader-kader selanjutnya, dan kami juga mungkin ada beberapa senior yang masih peduli di himmah ini, insya Allah akan membantu untuk adik-adik yang khususnya yang sudah bergabung dan yang akan bergabung nanti. Kita akan senantiasa membimbing, mengarah kepada sesuai dengan pergerakan himmah secara khusus dan di Al-Wasliyah secara umum. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan secara harapan. Oke, sahabat narasi pemuda Al-Wasliyah sekalian, harapan dan keinginan jadi sudah disampaikan oleh Kanda kita semua di himmah, agar bagaimana kedepannya untuk adinda-adinda yang di wadah pergerakan himmah ini agar bisa untuk komit lagi, bisa untuk setia. Sebagaimana kita nih kader itu sudah dibaiat, sudah disumpah setia, sudah dilatih, sudah dididik untuk menjadi seorang kader di wadah pergerakan himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Karena memang banyak organisasi berbeda cara seperti itu kan, cara pengembangan. Dan hari ini mungkin himmah di Langsa ataupun seluruhnya umumnya masih berada grade-nya belum terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, hanya setengah-setengah ini. Jadi artinya himmah suatu saat pasti akan maju, asal ada keinginan dan komit untuk kader-kadernya untuk bagaimana supaya kita ini bisa maju di wadah pergerakan himmah dengan mengendarai himmah untuk umat lah umumnya. Oke Kanda, kita pada sampai di sini diskusi kita. Insya Allah di lain waktu nanti kita akan diskusi kembali membahas soal pergerakan himmah ini, karena dengan beberapa durasi waktu saja untuk membahas himmah tidak terasa seperti itu Kanda kan. Karena apa yang disampaikan Kanda tadi, himmah ini bukan organisasi abal-abal, bahkan organisasi sudah menusantara, di mana-mana sudah ada. Nah, jadi perlu agaknya ini akan menjadi referensi bagi sahabat-sahabat semua untuk mengetahui bagaimana sih himmah itu, sejarah himmah itu berdiri bagaimana, pergerakan-pergerakannya sebelum reformasi dan sesudah reformasi, dan titik pergerakannya bagaimana, khusus kita di Langsa dan khususnya umumnya untuk kader-kader himmah se-Nusantara, se-Indonesia. Oke Kanda, terima kasih atas waktunya sudah mengisi diskusi kita di narasi pemuda Al-Wasliyah ini. Oke, mungkin sampai di sini sahabat-sahabat semua. Apabila ada kata-kata saya dan dalam diskusi tadi ada salah menyampaikan data-data, saya mohon maaf. Saya Wahyu Rahman Maulana Majalani. Kami izin pamit undur diri. Nasrullah Qarib wa Basyiril Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.